Bingung nggak? Uang laki itu sebenarnya gimana sih kalau di dalam tanggapan kita nih yang mau kita bahas? Artinya wanita lebih tahu gitu tentang bagaimana caranya mengelola keuangan yang baik dan benar gitu dibandingkan laki-laki, walaupun tipis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Republika, kembali lagi di Podcast Duit, bincang-bincang soal cuan-cuan barokah. Bersama saya Fuji dan saya Lida. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Cermati. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Siapa tamu kita hari ini? Tamu kita adalah Mas Dery. Dia adalah financial planner dari Cermati. Udah berpengalaman nih soal perencanaan keuangan, edukasi perencanaan keuangan. Kali ini kita mau bahas tentang satu tema yang menurut kita menarik banget. Menarik banget karena ini apalagi yang udah punya pasangan ya. Ini bakal menarik banget karena kita bakal ngomongin soal uang laki. Yeay, bingung nggak? Bingung nggak? Uang laki itu sebenarnya gimana sih kalau di dalam tanggapan kita nih yang mau kita bahas? Oke, dari saya dulu ya. Kalau dari pandangan saya sih uang laki itu uang yang sebenarnya bisa ya atau diperuntukkan untuk pasangan kita, terutama yang udah menikah nih. Iya. Gitu. Nah itu kalau di pengelolaan keuangan aku sih, kami udah dari awal sepakat untuk membagi uang sesuai dengan porsi kebutuhan masing-masing. Jadi suami megang kebutuhannya, terus kemudian dia ngasih kewajibannya buat keluarga ke aku. Oke. Kalau kamu sendiri gimana, Lida? Kalau kita tuh kemarin ngobrolin ini kan berawal dari curhat ya. Iya, kita tuh sebenarnya nggak sengaja ngobrolin karena dari obrolan nggak sengaja sebenarnya keluar ini. Iya, ternyata ada perbedaan lah gitu ya. Ternyata kita cukup berbeda gitu. Ada yang pengelolaannya tuh nggak, jadi cowoknya tuh nggak pegang uang gitu. Iya. Jadi uang laki yang mau kita bahas di sini tuh sebenarnya lebih ke untuk yang sudah punya pasangan Ya, gitu kan. Apakah penting nggak sih cowok tuh punya authority uang yang emang bakalan dikelola sama dia sendiri gitu. Otoritas terhadap uangnya. Iya, yang istri tuh nggak tak ikut campur di situ. Nah, karena ada perbedaan itu akhirnya kita kan saling sharing nih. Kayaknya ini menarik banget, makanya kita ajak lah Mas Dery financial planner ngobrol. yang emang udah punya ilmunya lah gitu lah ya. Gitu Mas Dery. Jadi karena curhat nih, jadi curhatnya harus bermanfaat kan ya, harus berfaedah nih. yang curhat wanita lagi ya. Sedangkan yang ngejawab laki-laki nih. Iya, sebenarnya biar fair iya ya. benar, kita Gitu. nggak nyari Apalagi- pembenaran kok di sini. Apalagi kan Mas Dery punya ilmunya nih financial planning. Kita pengen tahu sebenarnya kayak apa sih sebenarnya kalau dalam pandangan seorang financial planner soal uang laki ini, uang pasangan ya, terutama uang untuk pasangan laki-laki gitu. Jadi sebenarnya gini ya, ngomongin uang laki berarti kan ada ngomongin uang perempuan juga kan ya, berarti ya. Nah, aku pengen bahas backgroundnya dulu sebenarnya gitu. Nah, ini menarik nih, di OJK, di survei OJK tahun 2022 itu rilis bahwa ada yang namanya tingkat literasi dan juga ada yang namanya tingkat inklusi. Nah, kalau untuk tingkat literasi ternyata wanita itu lebih jago dibandingkan laki-laki. 50% untuk perempuan, 49%-an itu untuk laki-laki, untuk tingkat literasi tipis, betul. Artinya wanita lebih tahu gitu tentang bagaimana caranya mengelola keuangan yang baik dan benar gitu dibandingkan laki-laki, walaupun tipis. Nah, ada lagi satu lagi, yaitu ada yang namanya inklusi. Nah, kalau untuk inklusi, justru pria lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. 86% untuk pria, untuk perempuan itu sekitar 83%. Jadi selisih 3% juga sih memang gitu. Artinya, walaupun wanita dia lebih jago untuk merencanakan keuangan, tapi untuk memberikan keputusan membeli produk-produk finansial, itu justru laki-laki lebih cepat dibandingkan perempuan gitu. Jadi lebih ke ini ya, pihak cowok gitu. betul, lebih ke laki-laki untuk dari sisi eksekusi gitu ya. Tapi kalau untuk bagaimana caranya mengelola keuangan, itu perempuan di sini lebih jago. Dan menariknya lagi, 2019 itu perempuan kalah loh tingkat literasinya.
dibandingkan laki-laki. Jadi laki-laki lebih tinggi. 2022 sekarang perempuan menyalip laki-laki gitu dalam tingkat literasi keuangan gitu. Kenapa tuh ya kayak gitu? Ya, jadi banyak banget sih sebenarnya beberapa faktor gitu ya. Karena di zaman pandemi ya kita juga sering banget kan, ya kan, bagaimana caranya mengatur uang supaya uangnya itu bisa pas, bisa sesuai gitu ya. Dan di pandemi pun komunikasi antara laki-laki dan wanita tuh lebih tinggi dibandingin sebelum-sebelumnya. Di rumah mulu soalnya ya. Iya, betul. Intensif jadinya ya. Soalnya sebelumnya kan bisa jadi ada nih yang namanya uang laki gitu. Artinya si laki-laki beli sesuatu tapi nggak ngomong. Iya, sama perempuan gitu. Jadi komunikasinya kurang bagus gitu. Nah, kalau sekarang ya ada interaksi itu, suka ngobrol tentang keuangan, makanya literasinya pun jadi sama-sama tinggi gitu antara laki-laki dengan perempuan. Yang tadinya 2019 itu sekitar 30%-an. 2022 naik jadi 50%-an tadi. Kalau dilihat dari literasi inklusi tadi, nyambung ke uang lakinya nih, sebenarnya emang berarti laki-laki kan punya eager untuk ngelola duitnya sendiri gitu ya kan, keputusannya dia cepet gitu istilahnya, gercep, oh beli aja gitu. Berarti sebenarnya penting ya uang laki tuh. Betul. Betul. Nah ini menarik banget soalnya gini, karena sekarang ini kan lagi kalau lihat medsos ya, sering kan dengar kayak uang itu harusnya diatur sama Menteri Keuangan alias perempuan atau uang laki itu adalah uang bersama. Tapi kalau uang wanita ya uang saya sendiri atau adalah uang sendiri gitu. Ya ada juga kubu laki-laki enak aja gitu misalnya. Kubu laki-laki enak aja gitu. Maka dari semua itu sebenarnya nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Jadi mau diatur ya pakai uang laki, misalnya nih bisa jadi diatur pakai uang laki. Kenapa? Karena istrinya boros. Dikasih 3 juta ke istri habis, dikasih 10 juta habis, dikasih 20 juta habis, misal gitu. Makanya sebaiknya laki-laki lah yang ambil alih gitu ya, misalnya kayak gitu. Karena tingkat literasinya bisa jadi yang laki-laki lebih bagus, betul. Atau ya bisa juga kayak laki-laki kan gak mau ribet ya, itu makanya biasanya nyerahin aja sama si Menteri Keuangan. Nah itu juga sebenarnya sah-sah aja. Jadi bukan mana yang lebih benar, tapi mana yang lebih cocok. Mana yang lebih cocok ya? Jadi mana yang lebih cocok tergantung juga dari setiap goalsnya di setiap keluarga, tujuan keuangannya seperti apa, terus masalahnya kan juga beda-beda. Kalau kita punya masalah keuangannya beda-beda, nggak mungkin dong solusinya satu. Ya tergantung, berarti sebaiknya cocoknya pakai yang mana nih untuk menghadapi masalah tersebut gitu. Jadi bukan mana yang benar dan salah, tapi mana yang lebih cocok sebenarnya gitu. Jadi kalaupun ada ya silakan, nggak ada pun ya sesuai kesepakatan pasangan aja ya berarti. Betul, komunikasi penting makanya. Apalagi tadi ngomongin uang laki dalam hal misalnya menikah gitu. Nah itu komunikasi ngomongin keuangan itu jangan dianggap tabu. Tuh jangan dianggap tabu ya. Iya betul, jangan dianggap tabu. Soalnya kalau kita rata-rata kan kalau misalnya dianggap tabu nih, misal nih, apalagi kan kadang kita juga pernah melakukan kesalahan dalam keuangan misalnya kayak gitu. Terus biar dikiranya aman-aman aja gitu ya, nggak bilang, betul. Misal biar keuangannya juga aman gitu ya, terus istri nggak ngeluh misalnya kayak gitu, oke saya ngutang aja. Terus ya istri kan taunya ya udah aman dia punya duit gitu, padahal itu dari hasil utang dia nggak bilang. Nah itu jadi ada permasalahan yang lain gitu. Jadi yang seperti itu komunikasi sih penting gitu. Jadi kalau bisa tuh setiap keputusan keuangan, transaksi keuangan tuh both of suami istri tuh tahu gitu ya. Betul. Jadi harus komunikasi itu penting. Bahkan soal uang ya perlu dibicarain. Jadi nggak ada yang tabu soal bicarain uang antara pasangan ya. Betul. Jadi nggak ada istri nyimpen duit sendiri, nggak ada suami nyimpen sendiri, nggak ada tiba-tiba paket COD datang ya suami nggak tahu. Nah ya kayak gitu-gitu perlu gitu. Supaya kan karena kita harus punya yang namanya goals kan, tujuan keuangan. Karena ngomongin keluarga nggak bisa egois nih, laki-laki harus egois sendiri, perempuan harus egois sendiri, enggak gitu. Kita udah jadi satu keluarga, harus mikirin diri sendiri, mikirin keluarga, mikirin nanti anak kalau misalnya udah punya anak kayak gitu. Oke, terus dalam pandangan ilmu perencanaan keuangan sendiri, kalau memang ternyata pasangan itu sepakat untuk ada uang laki, berapa besarnya sih Mas Dery? Terus ini masuknya pos pengeluaran rutin atau gimana nih? Ke teknis tuh. Jadi kalau di perencanaan keuangan itu
kita punya yang namanya anggaran sebenarnya. Nah, anggaran itu fleksibelnya adalah nggak bisa kayak kita nentuin ini tuh cocok untuk satu kasus gitu. Jadi atau ini tuh cocok untuk semua kasus, sorry. Jadi yang namanya anggaran itu tergantung kasus atau masalahnya masing-masing. Nah, sesimpel kalau misalnya kita belum pernah bikin anggaran, ya biasanya aku pakai metode 50-30-20. Ya, 50 itu di kebutuhan, 50% duit kita itu di kebutuhan, 30% itu di keinginan, 20%-nya boleh ditaruh di tabungan, investasi, atau kalau misalnya kita punya utang, 20%-nya boleh lah buat bayar utang gitu. Jadi utang itu bukannya nggak boleh, tapi memang ada di perencanaan keuangan. Itu kalau misalnya dasar, kalau misalnya belum pernah lah sama sekali. Tapi kalau udah pernah, silakan monggo di-adjust, diatur, disesuaikan gitu ya, sesuai dengan masing-masing. Nah, uang laki itu bisa masuk ke tiga-tiganya sebenarnya. Karena kan kalau misalnya kebutuhan, ya kebutuhan itu berarti apa sih? Makan. Ya kan butuh dong laki-laki makan ya. Atau transport, uang pulsa gitu, itu kan kebutuhan. Jadi sebenarnya bisa masuk. Ya bisa disepakatin misalnya oke 50%. Kalau misalnya tadinya 50% berarti 25% buat laki deh kebutuhannya, 25% buat ibu deh gitu atau bunda deh misalnya kayak gitu. Nah, itu dipersilakan. Nah, yang jadi problem adalah yang selanjutnya si keinginan ini. Ya. Iya betul. Kadang ya bisa mendominasi nih. Kadang laki-laki yang mendominasi untuk bayarin hobinya gitu ya. Kadang iya perempuan juga sama gitu. Nah, itu butuh komunikasi yang tadi sebenarnya bisa dikomunikasikan. Misalnya keinginan kita mau apa nih gitu ya. Oke deh kalau misalnya bulan ini bunda dulu deh gitu. 30%-nya boleh pakai deh gitu. Atau aku dulu deh, aku lagi butuh nih. Teman-teman aku pada punya sepeda, masa aku nggak punya sih, misalnya kayak gitu. Iya, itu bisa disesuaikan sebenarnya, bisa diomongin gitu. Atau bisa pakai tujuan bersama. Misalnya kita pengen liburan bareng gitu. Nah, itu sebenarnya bisa pakai uang di situ gitu. Jadi sebenarnya uang laki itu bisa masuk ke semua pos gitu. Apalagi investasi, tabungan, bayar utang, ya itu bisa masuk ke sebuah lini posnya itu seperti apa. Cuma kalau di kebutuhan, ya itu memang harus ada. Di keinginan kita bisa fleksibel. Boleh aku dulu, boleh perempuan dulu, atau kita mau bersama juga nggak apa-apa. Sekali lagi kuncinya tuh komunikasi ya. Jadi bukan berarti uang laki tuh yang istri nggak boleh tahu kan ya. Tapi tetap istri nggak harus sih mungkin ya diimbau untuk istri juga tahu gitu uang itu tuh kemana sih gitu. Biarpun nggak harus intervensi banget gitu. Kamu jangan ini, jangan itu kan enggak ya. Betul. Sebenarnya pada dasarnya kalau dilihat dari data tadi, laki-laki kan suka banyak beli ya. Ya kan inklusinya kan. Laki-laki kan lebih suka banyak beli nih gitu. Nah, sebenarnya kita butuh rem. Remnya itu adalah literasi yang tadi gitu. Kamu kalau misalnya pengen beli ini nanti ke depannya gimana gitu. Nah, makanya itu pentingnya komunikasi. Tapi punya ilmu doang tapi tidak melakukannya kan juga sama juga gitu. Jadi makanya itu juga pentingnya komunikasi gitu. Jadi bisa jadi laki-laki bisa buat keputusannya cepat, tapi dia bisa dapat saran nih dari si istri-istrinya kayak gitu. Saling melengkapi. Saling melengkapi, betul. Ya jadi nggak berdiri sendiri lah gitu. Kalau untuk laki-laki atau perempuan, kecuali dia pas nikah itu punya yang namanya perjanjian pranikah. Ini gimana nih? Ya, kecuali itu ya, itu beda. Jadi kalau di pranikah itu salah satunya sebenarnya kita bisa memisahkan kekayaan. Kekayaannya laki-laki sama kekayaan perempuan. Itu dipisahkan di situ. Jadi artinya kalau saya punya gaji, ya itu punya saya. Kalau saya beli rumah atas nama saya, berarti itu punya saya. Kalau misalnya istri, dia punya gaji atau punya usaha, berarti itu punya istri. Jadi benar-benar dipisahkan di situ. Jadi kalau misalnya nggak ada perjanjian pranikah, maka pada dasarnya sebenarnya nggak ada uang laki, nggak ada uang istri. Itu disebutnya adalah harta bersama. Jadi walaupun yang hasilin duit laki-laki, ya berarti ya itu harta bersama. Walaupun yang ngasilin duitnya perempuan, itu adalah harta bersama gitu. Dalam perencanaan keuangan sebenarnya kayak gitu. Kecuali diatur dalam perjanjian pranikah tersebut. Kalau yang perjanjian pranikah juga berefek pada perpajakannya juga nggak sih? Ya. Betul. Karena kan udah sendiri-sendiri. Mereka punya kekayaannya pun sendiri-sendiri. Saya punya sendiri, ya ini punya sendiri gitu, beda-beda gitu. Oke. Menarik juga ya. Jadi biarpun menikah tapi pisah. Iya, menikah tapi pisah. Enggak ya.
hartanya tetap ini ya, tetap apa dalam penguasaan atau kepemilikan masing-masing. Betul, betul. Dan beberapa sih banyak yang seperti itu gitu. Jadi ya memang merasa ya ini duit saya, ya untuk saya gitu. Di sini di Indo pun masih banyak yang seperti itu gitu. Jadi dan itu disahkan, dilegalkan sebenarnya. Itu boleh kayak gitu. Jadi setiap kepemilikan kita atas nama kita, uang kita, hasil gaji atau usaha ya itu punya kita gitu. Punya si orang tersebut, baik laki-laki atau perempuan gitu. Oke. Terus kalau dari pengalamannya Mas Dery sendiri atau pengalaman klien ya, kayak apa sih sebenarnya uang laki itu di pandangan mereka, atau dari obrolan teman-teman kayak apa sih sebenarnya? Apakah kan kalau kita mungkin yang perempuan nih kita ngerasa ya udah sama aja kan kita aturin uangnya juga gitu. Atau sebenarnya Mas Dery pernah dengar gimana sebenarnya laki-laki juga butuh otorisasi atas kepemilikan aset mereka gitu ya, dari apa yang mereka hasilkan gitu. Aku bisa jawab pengalaman sendiri kali ya. Maksudnya bukan dari sisi perencanaan keuangan gitu ya, karena pengalaman aku kan ngobrol juga sama teman-teman laki-laki gitu ya. Ya karena nggak ada komunikasi tersebut gitu ya, mereka jadinya tuh ngerasa aku pengen beli sesuatu. Karena gini, di surveinya pun ada survei lagi itu ya, mengatakan bahwa kalau misalnya perempuan dan laki-laki disuruh beli barang, ya perempuan pasti lebih jeli. Misalnya jeli itu dia akan bandingin satu-satu. Ini barang di toko A sama toko B sama toko C gitu ya. Produknya seperti apa dia bandingin. Berapa yang harus dia bayar gitu ya. Nah itu biasanya perempuan kecenderungannya seperti itu. Nah di survei laki-laki selama dia suka sama barangnya tersebut, nggak peduli ada diskon, nggak perlu ada diskon, nggak peduli dia mahal, itu pasti biasanya laki-laki itu suka beli gitu. Yang penting ya aku suka ini, ya aku beli gitu. Jadi aku nggak perlu compare lain biasanya kayak gitu. Ya sikat-sikat lah gitu. Nah itu sebenarnya akan jadi masalah kalau misalnya nggak ada komunikasi di keluarga tersebut. Jadi kalau misalnya bahasanya gini, aku kan pengennya langsung beli ya, ini dari sisi laki-laki ya, pengennya langsung beli. Ngapain ngobrol sama istri? Nanti sama istri diaturin lagi ya, nggak boleh. Nanti kamu nggak di-compare dulu gitu ya, kamu nggak dibandingin dulu. Di harga ini lebih murah loh, di sini lebih murah loh gitu ya. Iya, kayak gitu-gitu. Nah makanya laki-laki jadi kayak ngerasa ya, harusnya aku tuh orangnya simple gitu, nggak kayak gitu. Jadi karena nggak ada komunikasi yang bagus di situ, ya udah deh belinya jadinya diem-diem. Betul, tiba-tiba ada sepedanya ya. Harganya 30 juta, bilangnya 3 juta gitu. Kayaknya kan mending minta maaf daripada minta izin. Iya, betul. Kayaknya laki-laki lebih mudah itu, betul. Ya, jadinya tuh kayak gitu. Sama kayak perempuan juga kan, ya kalau misalnya nih dari sisi perempuan gitu ya, kayak ini laki gue beli barang mulu nih gitu, mana mahal lagi gitu ya, kayak padahal sebenarnya ada yang lebih murah nih kayak gitu. Nah, sebenarnya banyak tuh yang terjadi seperti itu. Tapi sebenarnya itu semua nggak akan terjadi kalau ada komunikasi. Dan komunikasi itu dibarengi dengan misalnya kayak gini, mah, aku mau beli ya sepeda harganya 30 juta gitu. Tapi perempuan kan biasanya lebih apa ya? Karena tingkat literasinya yang tinggi tadi gitu ya. Perempuan lebih kritis. Perempuan langsung kayak, "Pah, tapi kan nanti si A mau sekolah. Biaya sekolahnya adalah sebesar segini gitu. Kan bukannya kita udah sepakat. Kita pengen anak kita sekolahnya di sini gitu." Jadi diredam bahasanya, tapi dengan tujuan keuangan yang sudah ditetapkan. Jadi biasanya tuh walaupun komunikasi tapi tetap nggak jalan komunikasinya, biasanya nggak ada tujuan keuangannya. Makanya tujuan keuangan juga itu penting. Jadi misalnya kita ngomong nih sama keluarga kita, tetapin tuh, oke, kita udah nikah nih gitu ya, tujuan keuangan kita yang terdekat apa ya gitu. Nah itu boleh. Misalnya aku pengen liburan dong ke Jepang, ya itu salah satunya, ya udah gimana caranya gitu. Nanti ketika ada yang kayak tadi tuh, yang aneh-aneh mau beli sepeda gitu ya, atau beli tanaman, ya dilurusin lagi, dikembalin lagi ke tujuan keuangan yang tadi. Iya, itu kalau nggak ada komunikasi, terus nggak ada tujuan keuangan, yang ada adalah aksi balasan Mas Dery. Bener kan? Biasanya suami beli sepeda 30 juta, besok istrinya nenteng tas. Iya. Iya, COD. COD. Iya kayak gitu. Iya benar-benar, dia juga kemarin beli mahal-mahal gitu. Saya juga gitu. Biasanya yang terjadi adalah aksi balasan kayak gitu tuh. Yang jadinya kan malah tujuan keuangannya nggak tercapai. Misal kita pengen anak kita sekolahnya di A, udah kita tetapi nih gitu. Ya karena
aku egois gitu ya, terus ada aksi balasan gitu ya, ya jadinya turun gitu ya kualitasnya. Padahal kan kita nggak mau yang seperti itu gitu. Nah, itu tuh berarti pentingnya adalah pertama komunikasi. Kedua, penetapan kembali, ditegaskan kembali tujuan keuangan kita tuh apa. Biar itu tuh jadi tujuan bersama yang keduanya tuh konsisten gitu, ada di jalan itu. Jadi kalau betul kesepakatan. Jadi kalau misalkan keinginan mulai mendominasi, kita bisa balik lagi ke jalan yang lurus gitu. Gitu ya. Jadi penting juga berarti ya ada komunikasi, termasuk menyepakati juga mau ada uang untuk pihak suami atau enggak, terus gimana pengelolaan dan besarannya juga, itu berarti emang benar-benar di komunikasi pasangan itu ya. Betul, mana yang paling cocok lah. Mana yang paling cocok. Karena ya pada dasarnya aku sendiri pun ya perencanaan keuangan aku kasih kok ke istri aku gitu ya. Maksudnya karena memang istri aku ngelihat lebih yang kayak tadi gitu. Dia kalau apapun ya pasti lebih selektif gitu. Terus yang suka ngingetin aku gitu ya. Walaupun aku perencanaan keuangan gitu ya. Ini si anak kedua ya dia mau masuk TK loh gitu. Dia suka ingetin aku, oke, berarti saatnya aku redam nih keinginan aku gitu ya. Ya balik lagi laki-laki ya mesti ngalah untuk tujuan keluarga, keuangan keluarganya tuh bisa tercapai kayak gitu. Oke, jadinya gimana nih Mas dari tips buat laki-laki mengelola keuangannya secara praktis? Ya. Jadi buat para laki-laki poinnya adalah yang pertama itu ya kita mesti tetapkan tujuan keuangan kita dulu gitu. Karena biasanya kita memikirkan caranya nih. Misalnya bikin anggaran, bikin investasi, tapi sebenarnya kita nggak tahu itu tuh buat apa. Jadi yang pertama itu yang penting adalah bikin tujuan keuangan kita dulu mau ngapain nih gitu ya. Pengen beli rumah, sekolahin anak, pengen liburan dan lain-lain gitu ya. Baru habis itu pikirin caranya gimana supaya tujuan keuangannya bisa tercapai. Tips nomor 2, selain tujuan keuangan, buat para laki-laki pun penting harus punya awareness. Awareness tentang apa sih? Awareness tentang bahwa uang yang kita keluarkan itu nggak cuma untuk hari ini aja. Tetapi uang yang kita keluarkan itu bisa jadi nanti untuk 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang gitu ya. Nah itu penting. Kenapa? Karena bisa jadi 100.000 kita cukup untuk kehidupan kita sehari-hari. Tapi bisa jadi 10 tahun yang akan datang cukup gak nih 100.000-nya gitu ya. Kan karena ada yang namanya inflasi gitu. Jadi penting sebenarnya untuk awareness tersebut. Tips nomor 3, apalagi sudah menikah ya wajib banget harus punya yang namanya komunikasi yang baik dengan pasangannya gitu ya. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupin, nggak perlu takut gitu ya. Karena ya balik lagi kita punya goals yang pengen kita capai. Kecuali kalau kita nggak punya goals ya. Nah, karena ada goals ini yang nantinya akan ngerem kita gitu. Kalau misalnya keinginan kita tuh semakin tinggi gitu. Jadi untuk tips yang terakhir ya buat rekan-rekan yang masih bingung nih gitu ya mencari informasi tentang keuangan itu di mana. Nah, bisa mengunjungi website kita di cermati.com. Silakan bisa diakses di situ dan di situ banyak banget informasi tentang keuangan dan perencanaan keuangan di situ. Jadi emang dua-duanya tuh harus sama-sama belajar lah ya, kan komunikasi juga dibangun biar bisa nyambung tuh kita punya knowledge yang sama gitu kan. Betul, betul. Yang penting adalah intisarinya tetap belajar bareng-bareng gitu, dan komunikasi harus lebih dikuatkan, terus juga punya tujuan finansial, punya tujuan bersama gitu. Jadi itu nanti yang bakalan membuat kita tetap ada di jalan yang benar ya, yang kita tetapkan bersama, yang kita sepakati bersama gitu. Jadi mungkin hari ini uang lakinya ternyata sesuai dengan kecocokan masing-masing. Iya benar, sesuai dengan kecocokan dengan pasangan masing-masing ya, kayak apa kesepakatannya juga. Ini mencerahkan buat kita ya. Sangat. Selama ini cuma ngobrol uang laki di belakang panas-panas sendiri kita gitu. Iya benar-benar. Gitu. Double agent jadinya sebagai laki-laki. Iya benar, double blender iya. Oke, makasih banget Mas Dery udah datang di podcast kita kali ini. Sama-sama. Semoga ini bermanfaat Betul. buat teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua udah nyimak podcast kita kali ini. Sampai ketemu lagi di podcast Duit, obrolan soal cuan-cuan barokah bersama saya Fuji Dan saya Lida di episode Terima kasih. selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.